Babu saminu fi zikri syaitan kaifa yusallibul iman. Bab-bab yang ke-8, pada bab yang ke-8 di sini hendak dijelaskan kepada kita tentang bagaimana syaitan menghilangkan iman atau membuat iman kita hilang pada saat kita mau meninggal dunia. Malaikat maut mau mencabut nyawa kita. Fil khabari annahu yaji'u syaitanu la'anahullahu. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa sungguh datanglah syaitan, semoga melaknat oleh Allah akannya syaitan. Bagaimana kejadiannya? Fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi, maka duduk ianya syaitan di sisi kepala seorang hamba yang mau mati, yang mau ditarik nyawanya. Fayaqulu, maka syaitan itu berkata baginya si yang hendak meninggal dunia, utruk hazan ini, tinggalkan olehmu akan ini agama. Itu disuruh oleh syaitan kepada siapa? Kepada orang yang mau dicabut nyawanya. Tapi malaikat maut belum ada di sana. Detik-detik orang sedang menunggu-nunggu malaikat maut karena keadaannya mungkin udah sakit parah atau bagaimana. Itu disuruhnya, utruk hazat ini, katakan olehmu, tinggalkan ini agama. Kemudian oleh syaitan juga mengatakan fakul ilahaini isnaini, katakan wahai hamba Allah, ilahaini isnaini, Tuhan itu dua, itu disuruhnya. Hatta tanju min hazihi syiddati, sehingga engkau terlepas daripada ini kesusahan. Rupanya orang yang hendak mau meninggal dunia itu orang sangat susah, haus, dahaga, bahkan sangat halau bagaimana itu yang terjadi dengan orang itu. Jadi pada saat demikian, hatta tanju min hazihil syiddah, sehingga engkau terlepas daripada ini kesusahan. Itu kata iblis, kata syaitan itu. Jadi gimana dengan kondisi orang ini? Faiza kanal amru kazalika, maka apabila adalah perkara itu seperti demikian, fal khatru syadidun wal khawfu 'azimun. Jika seandainya seorang hamba yang hendak meninggal dunia tersebut mau mengikuti apa yang disuruh oleh iblis, apa yang dikatakan oleh iblis, apa yang dibujuk oleh iblis, maka orang itu bahaya yang sangat besar terhadap dia akan menimpanya. Wal khawfu 'azimun, juga ketakutan yang sangat besar itu akan menimpa dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Apakah ada solusi? Bagaimana solusinya? Kita seorang mukmin pasti takut dengan hal yang demikian. Jadi di sini oleh seorang ulama juga mengatakan di dalam kitabnya, ada juga solusinya. Bagaimana solusinya? Fa'alaika bil bakai, maka di atas engkau itu menangis, wa tadarru'i, dan merendah diri, wa ihya'il laili bi kasrati ruku'i, dan menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku' wa sujudi, dan sujud. Rupanya solusinya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, belum menghadapi nada'a, yaitu sakaratul maut, maka kita hendaknya sering-seringlah menangis. Menangis di sini bukan dalam arti kata menangis karena jengkel, rewel, dan lain sebagainya. Akan tetapi menangis kita di sini mengingat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah semenjak matahari keluar sampai matahari terbenam, bahkan sampai malam hari. Apa dosa yang telah saya lakukan pada hari ini? Jika ternyata di saat kita merenungkan, itu tafakur, bahwa itu kita punya dosa yang sangat banyak terhadap Allah Ta'ala, maka oleh karenanya kita menangis sambil di mulut kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Lidah mengucapkan astaghfirullahaladzim, hati merasakan akan apa yang dia ucapkan itu adalah meminta keampunan daripada Allah. Sehingga menangis seperti itulah yang disuruh supaya kita tidak sanggup digoda atau membuat kita hilang akan iman pada waktu saat kita meninggal dunia. Kemudian solusi yang kedua adalah watadarru'i, dan kita harus bertadarru' kepada Allah. Artinya kita harus merendah diri, memperhambakan diri kepada Allah. Kita jangan takabur, kita jangan sampai seperti Firaun. Firaun itu takabur orangnya.
Jadi kita harus tadarru', merendah diri kepada Allah, mengingat yang bahwa kita ini adalah seorang hamba yang sangat dhaif, tak mampu mengerjakan apa-apa melainkan dengan kudrah dan irada Allah. Tak mampu kita mengerjakan sesuatu atau tidak mampu kita memiliki sesuatu, itu semata-mata hanya karena iradah dan qudrah ya Allah Ta'ala. Itulah kira-kira tadarru' sekilas info. Wa ihya'ul laili, dan menghidupkan malam. Bagaimana kita hidupkan malam? Apakah kita harus bermain bola, bermain futsal di tengah-tengah malam? Bukan. Tapi bagaimana juga bikasrati ruku'ani wa sujudi, dengan berbanyakkan rukuk dan sujud. Itulah saatnya kita melakukan rukuk dan sujud serta istighfar. Itu di waktu malam. Hatta tanju min azabillahi ta'ala, sehingga engkau terlepas daripada azab Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan melakukan 3 perkara ini. Yaitu yang pertama menangis, kita mengingat kepada dosa sehingga kita bertobat kepada Allah dengan beristighfar kepadanya. Kemudian tadarru', memperhambakan diri kepada Allah. Kemudian ihya'ul laili bikasrati ruku'i wa sujudi, yaitu menghidupkan malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud. Hatta tanju min azabillahi ta'ala, kita insyaAllah akan terlepas daripada godaan syaitan, daripada segala bujuk rayu syaitan sehingga membuat kita diazab oleh Allah. InsyaAllah akan terlepas daripada azab lantaran kita tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian di sini ada satu pertanyaan yang melemparkan seseorang melemparkan pertanyaan atau menanyakan kepada Abu Hanifah. Wa suila Abu Hanifah, dan ditanyakan orang akan Abu Hanifah. Apa yang ditanyanya? Ayu dzambi akhufu bi salabil iman. Dosa apa yang telah engkau, dosa apa? Kalau makna dari pesantrennya begini, bermula dari mana, bermula bagaimana, bermula apa dosa yang lebih kita takuti dengan menghilangkan iman. Dosa apa yang kita kerjakan sehingga dosa apa yang sangat kita takutkan sehingga dengan dosa tersebut bisa hilang iman kita di saat menghadapi sakratul maut. Itu seseorang bertanya kepada Abi Hanifah. Mungkin ini muridnya kali. Lalu oleh Abi Hanifah bagaimana jawabannya? Qala, kata ianya Abi Hanifah. Abi Hanifah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau yang sering kita sebutkan adalah Imam Hambali. Beliau adalah salah satu daripada imam besar, imam mujtahid besar, daripada salah satu imam yang 4, yaitu Imam Nawawi, Imam Syafi'i, bukan Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah, di sini yang disebutkan di sini adalah Imam Abu Hanifah, Abu Ahmad bin Hambal. Bukan Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, Imam Hanafi. Mohon maaf, salah tadi ya. Yang di sini adalah Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi. Bagaimana di sini disebutkan oleh Imam Hanafi? Qala, berkata ia Imam Hanafi, tarku syukri, dosa yang paling kita takuti sehingga dengan dosa tersebut dapat kita hilang iman pada saat menghadapi sakratul maut adalah yang pertama sekali, tarkul syukri alal iman. Kita meninggalkan syukur terhadap di atas nikmat iman yang telah Allah berikan. Iman yang telah Allah berikan, kita melupakannya untuk bersyukur. Bagaimana ini maksudnya? Kita seorang mukmin yang punya iman bahwa di akhirat nanti akan ada hari pembalasan, akan ada surga, akan ada neraka. Jadi di saat itulah kita telah mengetahui kalau orang yang melakukan dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi kita tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan atau perkataan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Padahal iman kita meyakini bahwa neraka itu ada. Begitu juga dengan salat misalnya. Kita tahu kalau salat itu hukumnya wajib. Dan kita i'tikad kita wajib. Dan kita beriman kepada Allah dan Rasul, yang bahwa Allah dan Rasul telah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat yang 5. Jadi kita begitu saja, begitu enaknya kita meninggalkan sholat, padahal iman kita berbicara lain. Iman kita mengatakan wajib, kita malah suka meninggalkannya. Nah, begitu juga dengan maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah melarangnya, Rasul melarangnya. Kita beriman kepada Allah dan Rasul dan kita yakin itu benar. Akan tetapi
Kita di saat berhadapan dengan maksiat, apalagi maksiat itu merasa lezat pada diri kita, malah kita sangat kecanduan terhadap maksiat. Hari ini kita lakukan, besok kita teringat lagi dan kita akan kembali lagi untuk melakukannya. Itu termasuk salah satu bahagian daripada mensyukuri akan nikmat iman kepada Allah dan Rasul dan lain sebagainya. Kemudian watarkul khaufi khatimah. Bahaya yang kedua yang sangat kita takuti di dalam menghadapi di dalam kehidupan kita, sehingga kita membawa kepada hilang iman di saat kita meninggal dunia, yaitu kegiatan kita khauful khatimah. Kita watarkul khauful khatimah. Watarkul khaufil khatimah, kita meninggalkan takut akan sakaratul maut. Sama sekali kita tidak takut terhadap sakaratul maut. Itu adalah salah satu perkara yang dapat menyebabkan kita di suatu saat nanti kita kalau menghadapi sakaratul maut, iman kita akan hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga wa dhalamil ibadi, dan menzalimi segala hamba-hamba Allah. Kita paling sukai, bahkan doyan kita menzalimi hamba Allah yang beriman kepadanya. Itu perkara yang dapat menyebabkan kita hilang imannya di saat menghadapi sakaratul maut. Bagaimana, Ustaz? Kalau kita mau menzalimi hamba, maksudnya bagaimana? Kau nggak tahu sih. Mau menzalimi hamba itu seperti misalnya kita mencuri barangnya, kita merampok barangnya, kita memfitnahnya, kita mengatakan sesuatu yang membuat dia itu marah atau membuat dia itu tersinggung perasaannya. Itu kan menzalimi namanya. Menzalimi hamba Allah itu salah satu dosa yang sangat ditakuti, yang dapat menyebabkan hilang iman di saat kita menghadapi sakratul maut. Nauzubillah summa nauzubillah. Fa inna man kana fi qalbihi hadzal khisal, maka bahwa sungguh siman yang ada di dalam hati nyaman akan ini perkara yang tiga, fal aghlibu annahu yakhruju minad dunya kafiran, maka kebiasaannya siman tersebut keluar daripada dunia dalam keadaan kafir. Illa man adrakathu sa'adatu, kecuali siman yang telah mendapatkan, kecuali siman yang telah memberikan akan nyaman oleh Allah akan kebahagiaan, yaitu ahli sa'adah. Jadi kalau ada seorang manusia, seorang mukmin yang telah melakukan di dalam hatinya ada tiga perkara tersebut, yaitu meninggalkan syukur terhadap nikmat iman, meninggalkan takut terhadap sakaratul maut, menzalimi hamba Allah atau sesama mukmin, orang tersebut kebiasaannya keluar daripada dunia di saat menghadapi sakaratul maut dalam keadaan kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Kecuali orang-orang yang telah mendapatkan saadah daripada Allah, mendapatkan sebuah kemenangan yang telah Allah berikan secara secara ridha Allah kepadanya. Wa qalu, dan dikatakan orang lagi, asyaddu halul maiti halul atshi. Ada yang menceritakan, ada yang mengisahkan atau berpendapat mengatakan bahwa asyaddul halil maiti halul atshi wa ihraqil kibdi. Adakah bermula semusyidah, sesukar-sukar keadaan mayat. Bermula sesukar-sukar keadaan mayat pada ketika itu, pada ketika kita menghadapi sakaratul maut, halul atshi wa ihraqil kibdi, yaitu ketika kita merasa sangat haus dan kibdi, empedu kita bagaikan terbakar pada waktu itu. Pada saat itulah keadaan kita yang begitu haus, empedu kita rasa-rasanya terbakar. Kalau kita hendak minum, rasa-rasanya air laut habis kita minum, air sungai habis kita minum, air sumur, di mana saja banyak air habis kita minum, seakan-akan hausnya sampai seperti itulah kira-kira. Pada waktu kita hendak menghadapi sakaratul maut yang terasa begitu haus dan terbakar empedu kita, apa yang terjadi? Fafizalikal waktu, maka pada waktu demikian, yajidu syaitanu farsatan, maka oleh syaitan sangat bersungguh-sungguh dia untuk mendapatkan peluang min naza'il imani mu'minina, daripada menghilangkan atau mencabutnya iman orang mukmin. Saat itulah syaitan yang bersungguh-sungguh
mendapatkan sebuah peluang besar, kesempatan emas untuk mencabut atau menghilangkan iman seorang mukmin. Kenapa demikian? Lisyiddatil atasyihi, karena bersengatan hausnya seorang mukmin fi zalikal waqti, pada waktu demikian. Wa fayaji'u syaitanu, lalu apa yang dia lakukan oleh syaitan itu pada saat demikian? Fayaji'u syaitanu 'inda ra'sihi, maka datang syaitan. Datanglah syaitan inda ra'sihi, di sisi kepalanya si hamba Allah. Ma'a qadhin ma'i, bersamanya itu punya segelas air. Min jamidin, air yang rasanya kira-kira enak dipandang mata, seperti air dingin atau air yang bening sekali. Fayuharrikul qadaha lahu, maka air tersebut digerak-gerakkan oleh iblis bagi seorang mukmin yang hendak menghadapi sakratul maut. Fayaqul mu'minu, maka berkatalah orang mukmin. Apa yang dikatakan oleh orang mukmin? Maka berkatalah orang mukmin, apa yang dikatakan oleh orang mukmin? A'tini minal ma'i. Katanya orang mukmin, a'tini minal ma'i, berikan olehmu akan aku daripada air. Orang mukmin yang sedang menghadapi sakratul maut, kita orang mukmin itu pada saat itu meminta air tersebut karena terlalu haus dan dahaga. Wala yadri annahu syaitanu, dan tiada memperdapatkan ianya seorang hamba bahwa sungguhnya syaitan. Fayaqulu, itu berkata ya syaitan baginya seorang hamba, kul la sana'a lil alam. Rupanya di saat kita meminta air tersebut dan kita tidak akan memperolehnya, air tersebut tidak akan kita peroleh. Baru kita memperolehnya pada saat syaitan itu berkata kepada seorang hamba. Apa yang dikatakan oleh syaitan pada seorang hamba? Kul, katakan olehmu wahai hamba Allah, la sana'a lil alam, tiada sang pencipta bagi alam ini, hatta a'tika, sehingga aku berikan akan engkau akan air ini. Itu yang disuruh oleh iblis. Katakan olehmu bahwa alam ini tiada yang menciptakan, itu yang disuruhnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu dia menyuruh kita mengatakan tiada Tuhan, tak ada Allah, nggak ada yang menciptakan alam. Maknanya kan nggak ada Tuhan. Itu yang disuruh. Nggak ada sang pencipta alam, sama dengan nggak ada Tuhan, nggak ada Allah Ta'ala. Itu yang disuruh. Hatta a'tika, sehingga aku berikan akan ini air kepada engkau, itu kata iblis. Fa in kana ala sa'adati, maka jika ada ia seorang hamba itu sabit atas ahli sa'adah, yaitu ahli yang mendapatkan kebahagiaan, yang akan selamat imannya, lam yajibhu, dia tidak akan menjawab apa yang disuruh oleh iblis. Summa yaji'u syaitan, karena dia nggak mau menjawab, orang ahli sa'adah itu nggak mau menjawab. Summa yaji'u syaitanu, kemudian datang lagi syaitan, ila maudhi'i qadamaihi, kepada tempat dua mata kakinya, kepada dua tempat tumitnya si hamba. Dari pihak kaki dia berdiri di sana. Apa yang dia lakukan lagi? Wa yuharriku qadahu lahu. Tadi di pihak kepala dia berdiri, sekarang di pihak kaki, di samping tumit. Wa yuharrikul qadaha, menggerak-gerakkan akan gelas lagi, lahu baginya si hamba. Fayaqulu, maka berkata ya iblis, ini fayaqulul mu'minu, maka berkatalah orang mukmin yang mau menghadapi sakratul maut itu. Di saat gelas digerak-gerakkan di pihak kaki seorang mukmin yang hendak menghadapi sakratul maut tersebut, oleh orang mukmin tersebut melihat air yang begitu jernih di dalam gelas. Fayaqulul mu'minu, maka berkatalah orang mukmin, a'tini minal ma'i, berikan olehmu akan aku daripada ini air. Disuruh dia minta air sama iblis itu. Kita nggak tahu kalau itu iblis, karena dia berpakaian dengan pakaian yang dia rapi. Fayaqulu, maka berkata ia iblis, kul, katakan olehmu, kadzabtu rasuli alaihi salam, aku mendustai akan Rasul alaihi salam.
aku mendustai akan Rasul alaihi salam. Itu yang dia suruh. Apa artinya itu? Artinya kita mendustai, mana mendustai? Kita tidak percaya. Ah, apa yang disuruh Rasul itu kita mengingkarinya, mendustainya. Kita nggak percaya kalau Rasul itu adalah utusan Allah, dan apa yang disampaikan risalah oleh Rasul itu kita mendustainya. Di saat itulah disuruh oleh iblis. Itulah ya isi yang disuruhnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hatta a'tika, sehingga aku berikan akan ini air. Disuruhnya kita untuk mendustakan akan Rasulullah sehingga dia baru mau memberikan air kepada orang yang hendak menghadapi sakratul maut tersebut. Jadi di sini dijelaskan faman adrakathu, maka bermula siman yang mendapatkannya yang nyaman akan syakawah, yaitu ahli syakawah, ahli yang sengsara atau yang celaka, yajibuhu, dia akan menjawab apa yang disuruh oleh iblis, ila dzalika, kepada demikian kepada demikian pernyataan iblis. Kenapa demikian? Li'annahu la yasbiru 'alal 'atshi, karena bahwa sungguhnya si hamba itu tiada sabar di atas haus dan dahaga yang bersengatan. Fayakhruju minan dunya kafiran, maka keluar ia si hamba daripada dunia hal keadaan kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita disunahkan di saat kita membaca berita-berita yang seperti ini, atau kabar yang seperti ini, atau ilmu yang seperti ilmu ini, maka kita sunat untuk mentajdidkan atau memperbaharui akan iman, yaitu supaya iman kita lebih sempurna lagi. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berniat untuk mentajdidkan syahadah kita. Waman adarakathu sa'adah, dan bermula siman yang memperdapat yaman akan sa'adah. Barang siapa yang memperdapatkan sa'adah pada saat itu, biraddi kalamihi, dengan menolak kalamnya, dengan menolak kalamnya, fayakhruju minad dunya kafiran. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang yang mau mengikuti akan iblis itu akan mengikuti orang yang memang ahli sa'adah, yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Man adrakathu, barang siapa yang mendapatkan dia akan kebahagiaan, yaitu selamat imannya, biraddil kalamihi, dengan menolak apa yang disuruh oleh iblis, laknatillahi alaihi. Wa yatafakkaru ma amamahu, dan dia memikirkan akan barang yang ada di hadapannya. Orang yang selamat iman, yang ahli sa'adah, dia akan memikirkan apa yang ada di depannya itu. Kok disuruh bilang Tuhan dua? Kok disuruh bilang alam ini tak ada yang menciptakannya? Kok dia suruh bilang sama kita bahwa kita mendustai akan Rasul? Itu kan tidak mungkin, karena kita punya iman terhadap Allah dan Rasul. Dan kita tahu bahwa alam sejagat yang besar ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Dan ada utusannya kepada kita ini untuk membawakan syariat kepada kita, yaitu Rasulullah. Jadi dia berpikir pada saat menghadapi hal yang seperti itu. Di saat dia berpikir, maka pada saat itulah dia tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh iblis, sehingga dia selamat iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada orang Islam, orang mukmin yang selamat iman, yang menjadi ahli sa'adah saat kita menghadapi sakratul maut. Saat hendak malaikat maut mau mencabut nyawa kita, kita berada dalam keadaan selamat iman, yaitu ahli sa'adah, dan tidak mau mengikuti apa yang disuruh oleh iblis. Sekian dulu pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesilapan di dalam membaca kitab Daqaiqul Akhbar ini, saya mohon banyak maaf. Berhubung Al-Fakir adalah masih sedikit sekali ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.